Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Sauta Khofifah, Sela Puspitasari, Susilowati Sutisna Putri, saya sendiri sebagai moderator, dan Yulia Purnama. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai peradaban Islam masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Sela Puspitasari. Kepada Sela, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Saya Sela Puspitasari sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sebelum kita memasuki materi tersebut, sebaiknya saya akan membahas pengertian Khulafaur Rasyidin terlebih dahulu. Al-Khulafa Ar-Rasyidin mempunyai arti yaitu pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Al-Khulafa Ar-Rasyidin diciptakan oleh orang Muslim terdekat dengan Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Alasan mengapa dibentuknya Al-Khulafa Rasyidin karena mereka beranggapan bahwa 4 tokoh ini merupakan orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin, baik itu dalam menjalankan tugas maupun tidak. Di dalam Al-Quran, manusia mempunyai arti yaitu Khalifah Allah yang berada di muka bumi untuk menjaga dan merawat bumi beserta isi-isinya. Sedangkan Khalifah mempunyai arti sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad selain menjadi Nabi dan Rasul, beliau juga menjadi imam, penguasa, panglima perang, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Khulafaur Rasyidin merupakan para pemimpin yang menggantikan Rasulullah dalam mengatur kehidupan manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik, adil, bijaksana, pintar, dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas. Rasulullah memiliki 2 tugas, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan. Berbeda dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin mempunyai tugas untuk menggantikan Rasulullah untuk memimpin dalam masalah kenegaraan, yang dimana di dalamnya menjadi kepala negara ataupun kepala pemerintah untuk memimpin agama. Tugas yang tidak bisa digantikan oleh Khulafaur Rasyidin adalah tugas menjadi Nabi dan Rasul. Yang terakhir, setelah Nabi wafat, maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Baik, setelah tadi kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin, sekarang saya akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Di sini yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu biografi Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Abi Khulfah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr At-Taimi Al-Quraisy. Abu Bakar Asy-Syiddiq merupakan khalifah yang pertama yang menggantikan Nabi Muhammad setelah wafat. Beliau dilahirkan di lingkungan yang terhormat, dan beliau juga dilahirkan pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriah yang bertepatan pada bulan Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun. Beliau juga mempunyai ayah yang bernama Utsman bin Amir dan mempunyai ibu yang bernama Ummu Al-Khair Salma binti Sahar bin Ka'ab. Abu Bakar Asy-Syiddiq mempunyai julukan Abu Bakar atau pelopor di pagi hari. Alasannya karena beliau adalah laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Sedangkan gelar Asy-Syiddiq didapatkan karena beliau selalu membenarkan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, terutama pada saat Isra dan Mi'raj. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW, ia menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat. Bisa jadi ini adalah sebuah pertanda bahwa Nabi Muhammad SAW ingin Abu Bakar yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah wafat. Abu Bakar juga adalah sahabat Nabi Muhammad, satu-satunya yang menemani Nabi ketika hijrah ke Madinah. Pengabdian Abu Bakar untuk Islam sangatlah besar. Beliau sampai berani menyerahkan
semua harta bendanya demi kepentingan Islam dan mengajak sahabat-sahabatnya untuk masuk Islam, seperti Jubair bin Awam, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Abdurrahman bin Auf. Selain itu, beliau juga berani menceraikan istrinya, yaitu Qutailah bin Abdul al-Uzza, karena sang istri tidak menerima Islam sebagai agama. Sedangkan istri yang lainnya, yaitu Rahman, menjadi muslimah beserta anak-anaknya, kecuali Abdurrahman bin Abi Bakar. Masuknya Abu Bakar ke dalam Islam sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan dan peradaban Islam. Setelah tadi saya sudah menjelaskan biografi Abu Bakar, selanjutnya saya akan membahas tentang Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Saat Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun, mulailah perselisihan pendapat antar golongan Ansar dan Muhajirin tentang pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Perselisihan itu pun terdengar oleh sahabat-sahabat terdekat Nabi seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan yang sedang berada di rumah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sahabat Ali masih mengurus jenazah Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, Abu Bakar dan Umar bin Khattab kaget. Mereka langsung bergegas mendatangi Syaqifah Bani Syaidah yang dimana tempat perselisihan itu terjadi. Dalam pertemuan tersebut, ternyata golongan Khawarij telah menyepakati bahwa Sa'ad bin Ubaidah menjadi calon pengganti Rasulullah. Namun, suku Aus belum memberikan jawaban atas keputusan tersebut. Sampai pada akhirnya Abu Bakar datang dan memberikan pidato. Dalam pidato tersebut, Abu Bakar menjelaskan kelebihan yang dimiliki antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Dan beliau pun mengusulkan bahwa calon pengganti Rasulullah sebaiknya dari sahabat-sahabat terdekat Rasulullah. Abu Bakar mengusulkan untuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Namun keputusan itu ditolak oleh masyarakat Muslim karena masyarakat Muslim ingin Abu Bakar yang menjadi pengganti Rasulullah SAW. Pada awalnya Abu Bakar merasa keberatan karena dipilih menjadi pemimpin umat Muslim. Akan tetapi Umar bin Khattab memegang tangan Abu Bakar sebagai tanda pembalatan dan langsung diikuti oleh para sahabat-sahabat dan juga seluruh para kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Setelah itu Abu Bakar pun langsung menerima pembalatan tersebut. Maka dari itu sudah bisa kita lihat secara jelas bahwa Abu Bakar dipilih secara aklamasi, walaupun beberapa sebagian tokoh tidak ikut membalatnya, seperti Ali bin Abi Thalib, Abbas, Thalhah, dan Jubair. Dengan dipilihnya Abu Bakar, maka resmilah kekhalifahan pertama di dunia Islam. Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW, muncul banyak golongan pembangkang yang menentang kebijakan Nabi Muhammad SAW. Sebagian dari mereka menciptakan ketidakstabilan umat Islam, sehingga Khalifah Abu Bakar menetapkan kebijakan yang tegas terhadap pembangkang tersebut. Di Madinah terdapat golongan yang menyatakan keluar dari Islam yang disebut dengan murtad. Mereka kembali kepada agama yang mereka anut sebelumnya dan menyembah berhala. Suku-suku tersebut mengatakan bahwa mereka hanya memiliki janji kepada Nabi Muhammad SAW. Pemberontakannya itu terdiri dari Al-Aswad Al-Ansi, Musailamah Al-Kadzab, dan Tulailah bin Walid Al-Asadi. Al-Aswad Al-Ansi merupakan pasukan suku yang berasal dari Baduy di Yaman. Mereka berhasil mengambil Najran dan juga San'a. Pasukan itu terbunuh oleh gubernur Yaman, sehingga pasukan Islam berhasil mengambil kekuasaan di Yaman. Dan yang kedua adalah Musailamah Al-Kadzab. Ia adalah orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, dan ia didukung oleh Bani Hanifah di Yamanah.
Ia juga menikahi Sajah yang juga mengaku dirinya sebagai nabi, dan mereka pun membentuk pasukan sebanyak 40.000 orang. Kemudian Khalifah Abu Bakar juga mengirim pasukan untuk melawan pasukan Musailamah. Abu Bakar mengirim Ikrimah bin Abu Jahal dan Syurahbil bin Hasanah. Pada awalnya pasukan Islam merasa terancam dengan adanya pasukan yang dibuat oleh Musailamah. Namun dengan datangnya pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan itu bisa mengalahkan 10.000 kaum murtad hingga mereka terbunuh. Perang ini termasuk perang paling besar dibandingkan dengan perang yang melawan orang murtad lainnya, dan perang ini dinamakan dengan Perang Yamanah. Dan yang terakhir ada Tulaibah bin Tuwailid al-Asadi. Ia juga adalah orang yang mengaku dirinya seorang nabi. Dan para pasukannya berasal dari Bani Asad, Gatafan, dan Bani Mir. Di dalam perang ini, Abu Bakar mengirimkan pasukan dari Khalid bin Walid untuk melawan pasukan Tulaibah bin Tuwailid al-Asadi, dan perperangan ini terjadi di dekat sumur Buzakah. Dan selanjutnya pemateri kedua yang akan dibacakan oleh Siti Sauta Khofifah. Kepada Siti Sauta Khofifah saya persilahkan. Pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dapat dikatakan orang yang melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, baik dalam kebijaksanaan maupun kenegaraan yang mengatur terhadap agama. Berikut beberapa kebijaksanaan dan kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Yang pertama, bidang politik. Abu Bakar bersifat netral dalam menjalankan pemerintahan Islam. Dalam hal ini, kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif sepenuhnya berada di tangan khalifah. Menurut Suyuti Pulungan, Abu Bakar mempunyai kebijaksanaan dalam pemerintahan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bidang eksekutif. Pendelegasian terhadap tugas-tugas pemerintahan, baik itu di Madinah maupun di daerah. Seperti untuk pemerintahan pusat, Abu Bakar menunjuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Sabit sebagai sekretaris, dan yang menjadi bendahara yaitu Abu Ubaidah, dan Umar bin Khattab menjadi hakim agung, dan untuk daerah kekuasaan Islam lainnya ditunjuk seorang amir. Yang kedua, pertahanan dan keamanan. Mengatur semua pasukan-pasukan yang ada untuk mempertahankan keagamaan dan pemerintahan. Panglima yang ditunjuk adalah Khalid bin Walid, Musanna bin Haris, Amru bin As, Zaid bin Sufyan, dan lain-lain. Yang ketiga, yudikatif. Umar bin Khattab sebagai hakim, dan selama masa pemerintahan Abu Bakar hanya menemukan sedikit penyimpangan karena masyarakat pada saat itu taat pada hukum. 2. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Abu Bakar menerapkan berbagai macam kebijakan yang diantaranya yaitu kebijakan umum di bidang ekonomi, seperti menegakkan hukum dengan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. 2. Tidak mengubah kebijakan Nabi Muhammad SAW. 3. Menetapkan gaji pegawai berdasarkan daerah kekuasaan masing-masing. Yang kedua, penerapan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara. Khalifah Abu Bakar melaksanakan kebijakan ekonomi sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena tujuan dari beliau adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, bidang keagamaan. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq mengalami banyak tantangan, khususnya masalah yang berkaitan dengan kondisi keagamaan umat muslim pada saat itu. Penyebaran dan kekuasaan Islam pada masa Abu Bakar. Pertama-tama, Khalifah Abu Bakar melakukan persia yang dilakukan pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah 6333 Masehi, dan ekspedisi keluar dari Jazirah Arabia pun dimulai. Musanna dan pasukannya yang dikirim ke Persia untuk menghadapi perlawanan yang sengit dengan
kerajaan Persia. Rupanya kerajaan Persia mempunyai tentara yang sangat kuat, hingga pada akhirnya Abu Bakar mengirimkan Khalid bin Walid yang sedang berada di Yamamah untuk membantu di sana melawan pasukan Persia. Dan pada akhirnya pasukan Persia bisa ditaklukkan. Perang tersebut dikenal dalam sejarah Islam dengan Mauqi'ah Jad as-Salasil yang memiliki arti untayan rantai. Setelah menaklukkan Persia, selanjutnya Abu Bakar pun menaklukkan kerajaan Romawi dengan membangun 4 pasukan yang terdiri dari yang pertama Abu Ubaidah bin Jarrah yang mempunyai tugas di daerah Homs, Suriah Utara, dan Antioquia. Yang kedua Amr bin As yang memiliki tugas untuk menaklukkan daerah Palestina yang dimana daerah tersebut dikuasai oleh Romawi Timur. Yang ketiga, Surahbil bin Sufyan mempunyai tugas untuk menaklukkan Tabuk dan Yordania. Yang terakhir, Yazid bin Abu Sufyan diberikan tugas untuk menaklukkan Damaskus dan Suriah Selatan. Pasukan ini terus melanjutkan perang walaupun Khalifah Abu Bakar wafat. Perjuangan menaklukkan Persia dan Romawi baru selesai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh Yulia Purnama. Kepada Yulia saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu berakhirnya kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah berwasiat bahwasanya isi wasiat itu adalah orang yang akan melanjutkan kekhalifahannya adalah Umar bin Khattab. Pemilihan Umar bin Khattab ini sesuai dengan musyawarah dengan para senior-senior sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Penunjukan ini tidak sembarangan gitu maksudnya. Kemudian setelah mereka bermusyawarah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ini memanggil Utsman bin Affan untuk menuliskan surat wasiatnya yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah wasiat Abu Bakar, Khalifah Rasulullah pada akhir kehidupannya di dunia dan awal kehidupannya di akhirat, di mana orang kafir akan beriman dan orang kafir akan yakin bahwasanya aku telah mengangkat Umar bin Khattab untuk melanjutkan memimpin kalian. Jika dia bersabar dan berlaku adil, itulah yang aku ketahui tentang dia dan pendapatku. Tapi ketika dia menyimpang atau berubah, aku tidak mengetahui hal yang goib. Kebaikanlah yang aku inginkan bagi setiap yang telah diupayakan. Orang-orang yang zalim akan mengetahui apa nasib yang akan ditemuinya. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu sejarah peradaban Islam diartikan sebagai perkembangan atau kemajuan kebudayaan dalam Islam, perspektif sejarahnya, dan peradaban Islam mempunyai beberapa pengertian lain. Dan peradaban pada masa Abu Bakar terbentuk peradaban Islam yang paling besar dan luar biasa dan merupakan satu kerajaan yang dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar adalah penghimpunan Al-Quran. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menjaga kelestarian Al-Quran setelah syahidnya beberapa orang menghafal Al-Quran pada Perang Yamamah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.